Kampus hukum itu isinya orang Medan semua. Orang Medan pasti jago. Berarti pas kuliah diajari bentak jaksa ya. Saya kenal kok. Gebrak-gebrak meja. Yang bener, Bang. Gitu ya. Yang betul mulut kau. Yang betul mulut kau. Kembali lagi di Keminter, pintar itu pasti, bodoh itu pilihan. Bersama saya Kanus Jatmiko dan gestar saya kali ini adalah Sarjana akuntansi. Disingkat Sakwele. SAK. Aji Iranda Sa. Nah, ini. Aji Iranda Asim SAK. Asim Sa. Berarti seorang perantauan asal Medan. Kenapa kamu memilih merantau jauh-jauh ke Surabaya untuk kuliah swasta? Iya juga ya. Kenapa? Karena kan kalau runtutan perjalanan aku dulu tuh pengen masuk IPDN. Tahu nggak IPDN? Oh, Institut. Iya. Benar ya. Aku pengen itu. Iya, dulu aku karena udah males gitu kayak kuliah kalau kita sekolah yang kayak polisi. Iki karet iku dunia. Iya, kan salah. Iki wisudawan lho. Oh, iki ya lulusan Covid ya. Lulusan Covid. Lulusan Covid. Enggak pakai gini. Gini, Bro. Nah, gini. Aku tak tadi rektormu ae meneh. Lulusan Covid ya gini nih. Nah, dia cuma bajunya doang. Oke. Nah, kamu pengen masuk IPDN karena kan Fight Club ya? Karena kan kayak udah ada tujuannya gitu. Maksudnya kalau kuliah kita masih nggak tahu mau kerja apa nanti. Oke, kalau IPDN sudah pasti jadi Satpol PP. Enggak, Bro. Jadi apa? Lurah. Oh. Camat, lulusannya itu. Oh gitu Lurah, ya? camat. Oh, baru tahu nih. Pokoknya dia pegawai negeri yang nggak CPNS, tapi dia pasti pangkat lebih tinggi dari PNS biasanya. Di PDN. Gitu. Berarti enggak di Medan emang seangkatanmu yang ngepop kuliahnya IPDN. Kenapa kok pengen masuk IPDN itu pertanyaannya? Karena pengen langsung kerja itu tadi. Kalau polisi kan berat. Ah? Mosok. Duit sawah Kak. Iya betul. Oh, bahkan di PDN-nya juga ada gitunya dulu. Sawah buat latihan. Iya, buat latihan. Buat lari. Jadi gitu. Di PDN aku ada tesnya kan psikotes. Psikotes. Lolos. Oke. Terus tahap kedua itu kesehatan. Lolos. Terus Oke. fisik. Fisik tuh lari. Oh ya. Bawa tas isinya batu. Push lari. up. Push up. Apa namanya? Pull up. Pull up. Lolos. Lolos fisik, gokil. Terakhir nih namanya tuh pantauir. Sebelum ke Bandung. Pantauir apa itu? Pantauan akhir. Pantauan akhir, ngapain? Jadi dia kayak ujian tentang undang-undang. Oh, wah. Malah ini yang kalau lulus. Iya. Karena apa ini? Anjing nggak sih? Ini. Karena diminta inilah. Oh. Itu ratusan lah. Jadi ya kita bukan Crazy Rich Medan. Iya. Maksudnya ini beneran? Beneran. Oh ya? Iya. Bahkan ada temenku tuh yang cuman 100 namanya ditimpa lagi sama 200. Yang 200 timpa lagi sama 200. Akhirnya tidak lolos. Gitu ya? Berarti emang lebih mahal dari itu. Ngeri emang di negeri Wakanda. Wah iya, ini tes di Wakanda ya? Iya, enggak di Indonesia dong? Enggak ada di Indonesia gitu-gitu. Indonesia tuh ya orangnya jujur. Pure lah ya tesnya bener-bener. Memang aku kemarin tuh goblok aja. Iya, kalau yang di Indonesia. Karena tesnya tadi yang undang-undang itu susah ya? Susah. Apa itu pakai uang? Nggak ada Indonesia. Nggak ada. Semuanya baik. Akhirnya memutuskan untuk kuliah di Surabaya. Senampeten juga nggak lolos. Akhirnya kalau swasta di Medan, udah negerinya biasa, swastanya lagi makin. Iya ya, Cuk. Ngapain ya? Kalau di Medan apa? USU. Kalau negeri? Iya, USU. USU ya? Universitas Sumatera Utara. Sumatera Utara. Kalau yang kayak UNESA tuh Unimed. Unimed ada? Negeri Medan. Unimed. Oke. Karena yang dua-dua nggak lolos negeri, akhirnya swasta kayak di Jawa aja deh. Karena di Jawa swasta terburuk apapun kalau kuliah di Jawa. Sampai di Medan, gokil. Oh gitu. Berarti emang budaya merantau ini. Apalagi di Jawa ya. Sangat kental ya. Iya. Anakku tuh kuliah di Jawa. Bangga itu orang. Padahal itats. Ada ya. Narutama gitu tetap bangga sumpah. Oh makanya gitu. Presnya itu. Oke. Berarti karena Jawa aja ya. Karena Jawa aja. Surabaya apalagi ya? Surabaya apalagi kota besar kedua kan. Jakarta, Surabaya, Bandung tuh walaupun swasta, goks. Jogja tetap Jogja. Kenapa
Apa akuntansi ya? Akuntansi. IPS berarti? IPS. IPS itu kalau misalnya akuntansi berarti yang harus di dalam itu ekonomi. Ekonomi aja kan? Iya, ekonomi doang. Administrasi ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Ekonomi doang. Ekonomi. Berarti emang jago ekonomi dulu. Jago. Wih. Karena nggak tahu kenapa dari SMP itu aku kalau pelajaran hitung-hitungan tuh lumayan. SMP. Bahkan sempat dijulukin sama guru SMP ku tuh aku tuh Habibi katanya. Wah, anjir. Cerdas, bro. Kalau itu aku cepat. Loh, berarti kan kalau Habibi berarti dia ngelihatnya kamu pas pelajaran IPA kayak fisika, matematika. Iya, pas dulu pakai matematika lah. Wih, gokil. Cepet, yang lebih cepet nangkep di sekelas tuh aku kalau matematika. Jerome Pauline. Iya, bro. Oke. Kamu kayak Habibi nih, cerdas di SMP. Kalau untuk matematika aku jago, tapi kalau hafalan aku kurang, hafalan. Hitung-hitungan pokoknya cepet lah aku. Masuk di SMA IPS ada pelajaran ekonomi dan akuntansi. Itu pun cepet juga aku ngitungnya. Oke, padahal duit nggak ada ya. Karena kan nggak duit. Padahal saya itu kan duitnya orang itu, Iya, akuntansi bener. itu. Uang hantu lah kita bilang. Jago. Oke. Terus akhirnya ngambil akuntansi di? Akhirnya bingung kan kuliah ngambil apa ya? Yang IPDN nggak lolos, akhirnya udah aku swasta aja ngambil akuntansi gue bilang. Akuntansi. Karena disuruh orang tua kalau nggak salah dulu hukum. Orang Medan kan? Medan bro, bener. Kenapa? Ini aku nanya aja ya. Kenapa kok orang Medan identik dengan kuliah hukum? Jadi kalau di Surabaya tuh kampus hukum, di Jakarta juga kampus hukum itu isinya orang Medan semua. Ada marga-marga. Benar. Si butar-butar lah. Karena banyak yang bilang orang Medan tuh kan ngomongnya lugas. Oh, tegas. gitu. Jadi kalau untuk bisa berdebat di sebuah persidangan, gokil. Orang Medan pasti jago. Berarti pas kuliah diajari bentak jaksa ya. Saya kenal kok Gini, gebrak-gebrak meja. Yang bener bah, gitu ya. Yang betul mulut kau. Yang betul mulut kau. Ngomong nang hakim pisan. Aku hakimnya keterjaan tuh. Ya kau benar gitu. Dikurangi, mungkin kayak gitu. Tapi aku kurang seneng. Kenapa? Kurang seneng hafalan soalnya itu lagi. Kan bisa ini baca kitab. Iya, tapi kan kalau pas ujian pasti hafalan kan. Pasal berapa kan aku. Masa nggak boleh? Apa ngerpek istilah orang sini? Nggak boleh lah kalau di kampus. Apalagi dulu PPKN juga kurang seneng aku kan. Oh. Kan berkaca dari warga negaraan. Kurang bisa kira. Akuntansi. Iya, aku kayak akuntansi aja deh. Oke. Masuk di kuliah akuntansi. Wah, ini dia. Di sini di Ubaya. Gokil. Nama akun-akunnya kayak penjualan, kayak piutang, bahasa Inggris. Kelemahanku bahasa Inggris dari SD. Ada tiba-tiba nama akunnya akun receivable. Itu apa artinya? Duh, receivable ya udah emoconnya misalnya. Receivable. Itu kan piutang. Akun itu apa maksudnya? Pokoknya nama piutang itu bahasa Inggrisnya akun receivable. Oke. Atau disingkat AR kita atau AP. Yang gitu-gitu, aduh aku langsung. Apalan pisan kan akhirnya. Apalan juga, makanya jadi dua. Ngerpek kamus kan akhirnya. Bentar, saya ngerpek dulu kamus ini, gede dong. Orang ngerpek untuk rumusnya, aku untuk artinya. Alphalink, kan ngerti Alphalink nggak? Google Translate. Oh, tapi gini deh, aku yang mau nanya. Lepas dari itu pakai bahasa Inggris, waktu kuliah di akuntansi, ini aku penasaran sebagai orang IPA ya, nggak tahu dunia perhitungan. Itu di akuntansi itu sub-sub kuliahnya ada apa aja? Akuntansi, sistem informasi akuntansi. Sistem informasi, Iya. SI, kayak anak teknik ya? Bener, jadi di sistem informasi akuntansi itu disuruh menggambar yang namanya flowchart. Flowchart. Flowchart itu dia menggambar dari customer masuk, terus beli, pesen, terus yang jual ngambil di gudang, sampai invoice, sampai diantar ke pembelinya itu. Jadi gambarnya tuh detail. Kayak ini berarti apa? Birokrasi ya? Benar. Bikin birokrasi, alur Iya, birokrasi. alur birokrasi. Sistem akuntansi ya? Ya, sistem akuntansi. Oke, terus? Sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi. Ada lagi yang namanya akuntansi manajemen. Buat apa Akuntansi nih? manajemen itu kita sebagai orang akuntan harus bisa melihat resiko-risiko karyawan kita. Misal aku kerja di PT jasa pengiriman, jasa kirim. Jadi kita harus lihat nih kurirnya nih di posisi ekonomi yang seperti apa. Oh. Kalau dia ekonomi rendah itu bahaya untuk kurir karena dia bisa melenceng. Oke. Bisa diintip yang lagi bisa rame itu. Dikirim barang 5 yang dikirim cuma 3. Oke. Siap. Jadi kita memposisikan sebagai akuntan untuk menghindari risiko-risiko karyawan. Terus akuntansi keuangan, akuntansi keuangan. tugasnya untuk Mengaudit.
laporan keuangan iya, yang paham. udah ada sistemnya, Sederhana udah di sebenarnya. manajemen, terus di Ada pembuatan sistem, pengawasan sama audit. Iya, pengawasan. Kayak ini, trias politika. Iya, kayak eksekutif, benar. yudikatif, legislatif. Legislatif. Wih, anjir. Jadi Oke. hampir kayak politik lah. Saya tadi udah baca skripsinya Aji, ternyata Skripsi bro. ini berguna, Cuk. Ini nggak bisa disangkal ini, Bro. Karena ini sesuai dengan pekerjaannya Aji sekarang. Benar. Kerja di event, Comedy Sunday, Ada ngurus budget, terus dan bawahnya MLI. bawahnya MLI. Karena ini skripsinya Aji, coba. Ini di shot aja, di shot. Kayak tau nggak? Nah, ini skripsinya Aji berkaitan dengan keuangan MLI. Benar. Gokil. Jadi kalau dulu Gokil. kan pas di episode Ubed gak guna skripsi. Lagi skripsi dan lu yang ngerti nih, misal skripsimu bakal nggak ngegawe. Ini berguna. Karena masih satu Karena masih satu lingkup. masih linear Aji kerjanya. Iya, benar. Saya bacain skripsinya Aji ya. Judulnya. Analisis perubahan laporan keuangan PT Jenaka Sumber Rejeki PT-nya MLI sebelum dan sesudah kasus penistaan agama Tretan Muslim dan Coki Pardede tahun 2018. Anjing. Gokil. Ini sangat berguna untuk Aji ya. Ya untuk aku pada saat itu karena bingung kan ini yang harus teliti itu perusahaan apa ya. Oke. Soalnya kita udah mulai bergabung tuh 2018 sama MLI. Kenapa nggak MLI aja ya? Kan udah PT. Analisis ini berarti membaca, membreakdown, Oke. menganalisa. Oke, bentar. Untuk gini, skripsi yang bagus, kita lihat langsung dari rumusan masalahnya. Nah. Kita baca rumusan masalahnya. Apa yang di Nomor 1. identifikasi? Mini research question nomor 1. Seperti apa hubungan PT Jenaka Sumber Rejeki atas terlibatnya talent mereka dari kasus penistaan agama? Nomor 2, benar, masih ada nih. Cara apa saja yang dilakukan PT Jenaka Sumber Rejeki untuk bisa eksis pasca kejadian? Oh, ini cara apa ya? Itu sebagai akuntansi manajemen kita pengen tahu tuh. Oh, dilihat dari sudut manajemennya. manajemennya. Oke. Karena ada pegawai juga kan di MLI ya. Nomor 3, bagaimana bentuk analisis laporan keuangan PT Jenaka Sumber Rejeki pasca kejadian? Wah, ini saya sendiri juga penasaran. Aku Dewi penasaran, Lur. Nomor 2, skripsi yang bagus. Kesimpulannya menjawab rumusan masalah. Oke. Kita akan jawab dari skripsi ini apakah kesimpulannya sesuai. Seperti apa hubungan PT Jenaka Sumber Rejeki atas terlibatnya talent mereka? Hubungan PT Jenaka Sumber Rejeki atas terlibatnya ini gimana maksudnya berarti? Oh, ini mau dibaca langsung sini apa dari aku sendiri langsung? Langsung aja, jelasin aja. Lupa. PT Jenaka sama kasus Coki hubungannya karena perusahaannya itu PT-nya. Hah? Coki Muslim itu kan termasuk Talent. Oke, betul. Berarti hubungannya itu make sense, bukan mengada-ngada yang aku teliti ini. Kan dari awal dia harus tahu nih dosen pembimbingnya, ini bener nggak kalau Coki ini talent dari PT ini. Oke. Makanya tanya hubungannya itu seperti apa. Hubungannya makanya aku ngasih tahu kayak bagian organisasi namanya. Oh, Kayak struktur. Struktur. Jadi aku harus menggambarkan di situ ini Pak struktur PT-nya. Sini ada CEO-nya, sini ada manajer, sini ada talentnya. Gitu. Oh, berarti untuk menunjukkan itu yang harus ada konkretnya adalah strukturnya. Struktur. Oke. Bukti Masuk. kalau Coki dan Muslim masuk di talent atau di PT Jenaka JSR Sumber Rejeki. itu. Berarti jawabannya adalah Coki ini talentnya JSR. Iya. Gitu ya kan? Untuk saat itu kita namain talent. Coba nomor 2 ya, santai ya. Cara apa saja yang dilakukan PT Jenaka Sumber Rejeki setelah ada Kejadian. masalah? Gimana cara dia PT Jenaka Sumber Rejeki, PT-nya MLI ini kok bisa bangkit? Jadi pada saat aku meneliti ini keuangannya. Kalau ini belum keuangan ya. Belum yang ya? Yang kedua ini belum keuangan. Aku tuh mewawancarai Bang Patrick Effendi, Mas Muslim sama Bang Gian. Oke. Nah dari ketiga ini yang menarik itu jawaban Patrick. Dia itu melihat masalah itu nggak cuma masalah, ngelihat ambil sisi bisnisnya. Dari masalah Coki Muslim kan secara branding jelek. Jelek, merusak. Tapi banyak yang tahu. Oh iya, karena ke blow up media ya kan. Ada hashtagnya juga. Banyak yang tahu, makin banyak terpusat gitu kan sorotnya mereka. Kalau jual talent pasti nggak laku karena masih masalah. Oke. Akhirnya mereka jual YouTube sama jual merchandise. Oh. Pada saat itu ada merchandise penista agama. Oke, laris. Jadi itu menjadi titik balik mereka. Oh ini nggak laku nih talentnya nih.
karena ada masalah, jual yang lain Berarti improve-nya di Iya, situ ya. improvement di situ. Jadi disitulah sebuah perusahaan harus punya improve untuk bisa tetap Ya, tetap untung lah Tetap ya. untung Cari perusahaan keuntungan. Sudah terbukti Patrick Effendi Anda Cina sejati. Oke. Patrick Cina. Effendi. Otak bisnisnya jalan dan terbukti kapitalis, betul ya. Nomor 3. Gimana bentuk analisis laporan keuangan PT Jenaka Sumber Rezeki setelah kejadian? Berarti ini menganalisa pembukuannya. Pembukuannya. Wih, Jadi gimana? Karena kan rentetan tahun itu kan di tahun 2018 akhir tuh kalau nggak salah, September atau Oktober itu. Kalau di 2018 memang pemasukan MLI dari 2017 turun. 2017 sebelum. Bener, ngefek berarti ya? Efek. Oke. Di 2018 mereka turun. Lah, karena banyak yang nggak jadi job cancel segala macam. Oke. Tapi di awal 2019 mereka langsung naik. Karena mungkin beritanya udah mulai turun, talent udah bisa dijual, merchandise bisa dijual, dan event rame pada saat itu. Mungkin gini, nama talentnya itu tetap gede, Tapi setelah nggak dimaafkan, baru langsung namanya tetap gede gitu. dan ngejob lagi. Namanya gede, udah ketolong kasus lah intinya. Terus dia udah terkenal, semakin terkenal. Kesimpulannya hidup di Indonesia kalau pengen terkenal bikin kasus. Gitu. Iya, kayak Ini luar biasa. Ini nggak ini bisa. secara bisnis ya, secara Iya. education ya. Sudah terbukti ini berfungsi untuk hidupannya Aji. Jadi dia juga menganalisa keuangannya Komedi Sandi sekarang dengan berbekal analisa keuangannya MLI diterapkan ke Komedi Sandi. Berarti kuliah ada yang berguna. Bro. Benar. Bahkan kemarin kita sebelum punya kantor, kita tuh garap demi rantau. Hah? Dono Firza fokus talent sama skrip. Kalau nggak ada info Oh, dari iya. aku, kalau nggak ada invoice dari aku, mereka nggak mau syuting. Bertiga berantem. Sama sih ngurus gitu Halo Aji. Terima kasih Aji sudah mau berguna, kan? ngobrol, Iya, berguna thank sekali you. skripsinya. Untuk kalian yang kuliah akuntansi, kuliah apapun deh. Kalau misalnya linear masih ada hubungannya dengan jurusanmu, pasti berguna. Pasti berguna gitu. karena apapun itu basic tuh harus akuntansi. Oke, tapi jangan menyerah juga untuk yang nggak sesuai karena pintar itu pasti, bodoh itu pilihan. Sampai jumpa lagi guys.